Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'ala hadzal yawma mubarakan lil mu'minin wa sa'idan lil muttaqin wa asbatahu fursatan hasanatan lil qadirin wa ajzalal ajra was thawaba lil muaddinal mukhlisin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin arsala rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi tahirina ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segenap kaum muslimin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita diberikan kemampuan untuk bisa hadir di ruangan masjid yang mulia ini dalam rangka kita melaksanakan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan kehadiran kita senantiasa selalu mendapatkan limpahan rahmat, barokah, ismah dan inayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya sebagai hamba Allah yang dhaif, kita dianjurkan untuk saling mengingatkan diri kita masing-masing untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan salah satu pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam salah satu hadisnya Rasulullah bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Yang artinya, bertakwalah kalian di mana saja kalian berada. Takwa bukan hanya di masjid, takwa bukan hanya di musola, tapi takwa harus terus kita laksanakan walaupun kita berada di mana saja. Termasuk pada saat kita berada di kantor, termasuk pada saat kita berada di pasar, dan di saat-saat kita sedang melaksanakan muamalah baik yang bersifat dunyawiyah maupun ukhrawiyah. Ketakwaan harus ada di dalam diri kita. Kemudian pesan Nabi yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti perbuatan dosa, ikuti perbuatan maksiat manakala udah terlanjur kita laksanakan dengan perbuatan-perbuatan baik. Minimal perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insya Allah dosa tersebut akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesan yang terakhir kata Rasulullah, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaulah kalian kepada orang lain dengan landasan al-akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu tujuan kita hidup tidak lain bagaimana supaya
kita hidup bahagia dunia dan akhirat. Bagaimana supaya kita menggapai hidup yang berkah? Ini sebenarnya tujuan daripada kita hidup. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mengabdi kepada saya. Sehingga insya Allah dengan sebab dia selalu mengabdi kepada Allah, melaksanakan segala perintah-perintahnya, mudah-mudahan hidupnya akan bahagia fid dunya wal akhirah. Bahkan insya Allah akan menggapai kehidupan yang berkah dunia akhirat. Bapak, saudara, hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya hidup kita berkah? Ini penting. Karena hanya keberkahan yang kita harapkan dalam hidup dan kehidupan ini. Hidup di dunia hanya sementara. Kalau tidak kita capai dengan keberkahan, kita akan menyesal nantinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbi anzilni munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Jadi salah satu tujuan hidup kita minta kepada Allah agar senantiasa diberikan keberkahan dan kebaikan. Bapak, saudara, di dalam khutbah Jumat yang singkat ini saya akan sampaikan ada beberapa kiat, ada beberapa usaha yang harus kita laksanakan di dalam menggapai hidup yang berkah. Yang pertama, para ulama-ulama memberikan satu arahan. Kalau hidup kita ingin berkah, maka kita harus al-iksar min tilawatil Quran. Perbanyak membaca Al-Quran. Di dalam salah satu hadis Rasulullah bersabda, aksiru min tilawatil Quran, fa innal baital ladzi la yuqra'u bihil Quran yaqillu khairuhu wa yaksuru syarruhu wa yadiku ala ahli. Rawahu Daraqutni an Anas bin Malik. Jadi Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Ad-Daraqutni yang datangnya, ini hadis riwayat dari Anas bin Malik. Rasulullah bersabda, perbanyaklah kalian membaca Al-Quran. Apalagi saat-saat kita berada di rumah. Karena memang rumah adalah tempat tinggal yang lebih lama kita di situ. Sehingga kata Nabi, perbanyak membaca Al-Quran di rumah kalian. Karena rumah yang senantiasa dibacakan Al-Quran oleh sahibul baitnya, insya Allah akan mendatangkan nilai-nilai kebaikan. Bahkan bisa memberikan keberkahan kepada ahlul baitnya, kepada para penghuni-penghuninya. Bahkan di dalam kitab Al-Azkar, buah karya daripada Syekh Imam Nawawi, di sana dijelaskan ada hadis Rasulullah yang begitu banyak riwayat-riwayatnya, di mana kita dianjurkan untuk senantiasa membaca Al-Quran. Sebagai salah satu contoh ada hadis riwayat daripada Anas bin Malik. Rasulullah bersabda, man qara'a fi yaumin wa lailatin khamsina ayatan lam yuktab minal ghafilin. Siapa yang membiasakan membaca Al-Quran baik di waktu siang maupun di waktu malamnya 50 ayat, maka insya Allah tidak akan dikategorikan orang-orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ingin dikategorikan menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa ingat kepada Allah, tidak lalai kepada Allah,
Maka berdasarkan hadis ini, jangan sampai lupa setiap hari, baik malam maupun siang, baca minimal khamsina ayatan, 50 ayat daripada Al-Quran. Bahkan dalam riwayat yang lain 40 ayat. Bahkan dalam riwayat yang lain isrina ayatan, 20 ayat. Bahkan dalam riwayat yang lain 10 ayat. Ini menandakan, memberikan satu kemudahan buat kita. Jangan sampai kita jauh dengan Al-Quran. Kemudian Imam Nawawi tersebut menyimpulkan di dalam kitabnya, Inna qira'atal Quran akadul azkar. Sesungguhnya membaca Al-Quran merupakan zikir yang paling ditekankan. Jadi membaca Al-Quran merupakan zikir-zikir yang paling ditekankan dan paling dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Fayan bagil mudawamatu alaiha yauman walailatan. Maka seyogianya kita harus memudawamahkan, mengistiqomahkan setiap hari maupun malam itu membaca Al-Quran, walau bi ayatin qalilatin, sekalipun hanya dengan ayat-ayat yang pendek. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kiat yang selanjutnya setelah kita rajin membaca Al-Quran, membiasakan dan mengistiqomahkan membaca Al-Quran, maka yang tidak kalah pentingnya lagi, kalau kita ingin hidup berkah, biasakan qiyamul lail. Bangun di waktu malam, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak, asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda." Jadi dalam ayat ini Allah berjanji, kalau kita ingin mendapatkan maqamam mahmuda, kalau kita ingin mendapatkan kedudukan yang terpuji, bukan hanya di akhirat, kedudukan yang terpuji ini bisa juga kita dapatkan di dunia, apalagi di akhirat, maka tidak ada jalan lain. Biasakan qiyamul lail, biasakan bangun di malam hari untuk kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiat yang ketiga supaya hidup kita berkah, biasakan sholat duha walaupun hanya 2 rakaat. Ada satu hadis riwayat daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim yang diriwayatkan dari Abi Hurairah, Rasulullah bersabda, "Ausani khalili bisalasin." Kekasihku Rasulullah, kata Abu Hurairah, pernah berpesan kepada saya dengan 3 amalan. Nah, ini mudah-mudahan pesan ini kita bisa laksanakan supaya hidup kita berkah. Yang pertama apa? Siyami salasati ayamin min kulli syahrin. Berpuasa setiap bulan 3 hari. Minimal puasa min ayyamil bid, puasa di bulan-bulan purnama, yaitu di tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulannya. Kemudian yang kedua pesannya warok atai duha. Kalau kita ingin hidup berkah, sholat duha walaupun hanya 2 rakaat. Dan yang ketiga, wa an utiro qabla an anama. Saya diperintahkan untuk sholat witir sebelum saya tidur. Begitu hadis yang disampaikan oleh Abi Hurairah, riwayat daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian Bapak Saudara, kiat yang selanjutnya supaya hidup kita berkah, yaitu jalin silaturrahim.
jalin tali persaudaraan, ikatan tali persahabatan jangan sampai terputus. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu bi atharihi falyasir rahimah, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa-siapa yang ingin diluaskan rezekinya, siapa-siapa yang ingin diberikan keberkahan dalam hidup dan kehidupannya, maka kata Rasulullah, fal yasil rahimah, maka jangan bosan-bosan untuk senantiasa terus menjalin tali silaturrahim. Yang terakhir, supaya hidup kita berkah, biasakan berinfak dan bersedekah. Tiada hari tanpa berinfak, tiada hari tanpa bersedekah, karena begitu istimewa amalan yang namanya sedekah, sampai-sampai orang nanti ketika sudah meninggal dunia mereka menyesal, ingin hidup kembali karena rasanya ingin memperbanyak sedekah. Laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas solihin. Seandainya saya diberikan kesempatan untuk hidup kembali di dunia ini, maka ada dua yang saya mau laksanakan. Pertama, fa as-saddaqa, saya mau bersedekah, saya mau berinfak. Dan yang kedua, wa akum minas solihin, saya ingin menjadi hamba-hamba Allah yang solih. Begitu besar manfaat daripada bersedekah, sampai-sampai banyak hadis-hadis Rasulullah yang menjelaskan keistimewaan yang terdapat di dalam sedekah. Di antaranya Rasulullah bersabda, as-sadaqatu tajlibur rizqa. Sedekah itu insya Allah dapat memancing rezeki. Sedekah itu dapat menarik rezeki. Jadi kalau kita ingin mendapatkan rezeki yang banyak, yang luas, yang berkah, ternyata kuncinya itu tidak lain adalah bersedekah. Kemudian diperkuat lagi dengan hadis Rasulullah yang lain. Kata Rasulullah, as-sadaqatu tatba'ul bala. Sedekah dapat menolak bala musibah. Sedekah insya Allah akan menolak dari berbagai macam cobaan dan ujian. Insya Allah orang yang banyak bersedekah dihindarkan dari berbagai macam bala dan musibah. Yang terakhir kata Rasulullah, dawu mardakum bis sedekah. Obati berbagai macam penyakit yang kamu derita dengan bersedekah. Jadi kalau seandainya kita banyak penyakit, itu ya hanya kata Rasulullah perbanyak sedekah. Perbanyak sedekah. Mungkin kita kurang banyak bersedekah. Karena sedekah salah satu fungsinya untuk terapi, pengobatan dalam berbagai macam penyakit. Begitu istimewanya yang terdapat di dalam bersedekah. Nah, mudah-mudahan 4 kiat yang saya sampaikan ini kita bisa amalkan dan kita bisa praktekkan dalam hidup dan kehidupan kita, sehingga insya Allah hidup kita akan penuh dengan nilai-nilai keberkahan. Yang pertama, yuk kita perbanyak membaca Al-Quran. Tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Minimal 50 ayat harus kita baca, baik dalam waktu siang maupun malam. Kemudian yang kedua, jangan lupa qiyamul lail. Buatkan waktu untuk bangun di waktu malam untuk munajat kepada Allah, sehingga mudah-mudahan nanti kita mendapat satu kedudukan yang sangat istimewa. Yang ketiga, jangan dilupakan sholat duha setiap hari.
walaupun hanya 2 rakaat. Perbanyak silaturahim dan tiada hari tanpa bersedekah. Mudah-mudahan insya Allah kalau ini kita bisa jalankan, insya Allah hidup kita akan berkah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini khutbah Jumat singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya, insya Allah juga untuk para hadirin jamaah sekalian. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurar. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha ta'ala min sima'il lagwi wa pudulil khabar wantahu amma nahakum anhu wa zajar wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fi binafsih wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsih wa sallasa bikum ayyuhal mu'minuna min bariyati jinnihi wa insih faqala ta'ala mukhbiran alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi zawin nahjil qawim wa radallahu an arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Allahumma ansur man nasruddin wahzul man khazalal muslimin waj'alillahumma baldatana hadhihi aminatan mutmainnah wasaira buldanil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bismillah.